Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus 1. Di babnya adalah bab 1.2 ya, studi mendalam tentang limit. A rigorous study of limit. Oke, sebelumnya ya pengantarnya. Telah kita pelajari sebelumnya di subbab sebelumnya definisi informal tentang limit. Di sini kita akan mulai mengenal definisi limit lebih baik lagi, tapi ya untuk awal ini masih sama-sama belum formal ya, masih informal. Notasi limit f di C adalah L, jadi seperti ini. Kalau ada notasi yang seperti ini, artinya adalah f dekat dengan L jika atau saat X cukup dekat, tetapi tidak sama, ini yang perlu digarisbawahi, dengan C. Jadi X dekat dengan C dan X tidak sama dengan C. Itu yang perlu digarisbawahi di sini. Contoh, gunakan grafik dari Y sama dengan 3X kuadrat. Jadi Y sama dengan fx ya, karena di sini adalah suatu fungsi dan si fx-nya ini karena saya gambarkan di diagram kartesius xy, maka saya tuliskan Y sama dengan, grafiknya adalah Y sama dengan sesuatunya adalah si fungsi tadi, Y sama dengan fx-nya 3x kuadrat, sehingga grafik Y sama dengan 3x kuadrat ini harus kita amati. Jadi gunakan grafik itu untuk menentukan seberapa dekat X kedua yang menjamin si fx itu jaraknya tidak lebih dari 0,05 dari 12. Apa ini maksudnya juga? Kita lihat applet-nya wes. Siapa tahu membantu. Oke. Yang mana? Pakai applet yang ini. Jadi saya punya suatu fungsinya apa tadi? 3x kuadrat ya. Coba ditulis di sini. 3x kuadrat. Oke. Terus kita akan melihat, jadi ininya saya taruh di 12 karena tadi mintanya begitu. Dia di 12, lalu si X-nya di sekitar berapa? 2 ya. Oke. Ini saya shift terus saya geser ke bawah ini biar enak. Nah, biar bentuknya kayak gini. Jadi ini sama sekali tidak merubah nilai fungsinya ya, cuman merubah tampilan saja biar terlihat ya lebih enak daripada yang tadi. Di sini yang ditanyakan adalah jaraknya X kedua itu harus seberapa dekat agar jaraknya fx ke 12 itu 0,05. Jadi caranya begini, ini kan 12. Oke. Terus kemudian 0,05 berarti 0,05 12,05 berarti ya. Mana ini? 05. Oke, di sini. Nah, ini. Jadi sekecil ini. Yang berwarna orange ini, itu adalah yang kuning ini 12, kesananya 0,05, ke bawahnya 0,05. Jadi area yang berwarna orange ini adalah ya dari ya semua fx ya, karena y-nya di sini tadi kan fx. Semua fx yang jaraknya ke 12 kurang dari 0,05. Ini seperti yang ditanyakan ini. Terus X itu harus seberapa dekat ke kedua agar itu bisa dijamin. Jadi begini. Kalau X-nya berapa ya? Saya enggak, X-nya itu ini nilainya saya munculkan. Kalau X-nya 1,8, kita zoom out di sini. Apakah fx-nya, jadi X-nya 1,8, apakah fx-nya itu sudah berjarak kurang dari 0,05 dari 12? Kalau kita sederhanakan begini,
yang kotak orange ini kan tadi isinya adalah fx yang jaraknya ke 12 kurang dari 0,05. Sehingga untuk tahu apakah si fx ini, jika x-nya 1,8 itu memenuhi syarat tadi, ya kita lihat aja dia ada di kotak warna orange atau tidak. Ternyata tidak, artinya jaraknya ke 12 pasti lebih besar daripada 0,05. Jadi sebesar ini, semua yang X yang berwarna biru ini tidak menjamin bahwa si fx-nya ada di orange. Yang kita bisa lakukan apa? Ya berarti birunya nggak boleh segede itu. Kecilkan kecilkan. Kita periksa di sini. Oke. Nah, ini saya zoom ya biar kelihatan bagian ini. Jadi meskipun yang di sana ini nggak kelihatan, tapi perhatikan saja dia ada di kotak berwarna orange atau tidak. Kalau iya berarti jaraknya ke 12 sudah kurang dari 0,05. Oke. Ini segini belum di kotak orange. Berarti kalau X-nya jaraknya kedua, saya dari kanan jaraknya kedua itu 0,02, ini X-nya segini, dia belum di kotak warna orange, artinya si fx-nya belum berjarak kurang dari 0,05 dari 12. Saya ngomongnya pelan-pelan ya, karena biasanya susah dipahami. Oke, terus coba sih ada nggak sih X yang sekiranya ada di si X sehingga si fx-nya ada di kotak orange? Oh, ada di sini. Nah, kira-kira mulai dari berapa aja ya? Mulai dari sini, sekitar sini kayaknya. Oke deh, saya yang range-nya biru tadi saya dekatkan di sini. Jadi kira-kira seginilah. Ini kasarnya ya, nanti akan saya tunjukkan cara menghitungnya secara matematis. Kalau kita pikir-pikir, saya gerakkan ya, si X itu yang ada di biru-biru. Si X-nya ada di biru-biru. Kemudian saya gerakkan, loh, ternyata semua fx-nya ada di warna orange. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa jika X-nya berwarna biru, ya, kita untuk sementara ngomong biru dan orange dulu ya biar mudah. Jika X-nya berwarna biru, maka fx-nya berwarna orange. Artinya apa? Jaraknya ke 12 si fx-nya kurang dari 0,05. Oke, sekarang si biru ini dari berapa sampai berapa sih? Dalam bahasa nilai mutlak, dalam bahasa jarak itu adalah jaraknya kedua ini harus dari berapa sampai berapa sih agar menjamin dia fx-nya ada di orange gitu. Itu yang akan kita cari itu. Yang jelas bukan 0,05 ya. Kenapa? Karena di sini ada loh yang berwarna biru ini kan. Sudah benar dia kurang dari 0,05 toh. Ada loh yang berwarna biru tetapi ternyata si fx-nya tidak berwarna orange. Artinya jaraknya ke 12 lebih besar dari 0,05. Jadi nggak menjamin segitu itu ya. Oke, kita kayaknya segini itu sudah cukup deh kayaknya. Karena di sini berpatokan pada gambar padahal kita tidak boleh seperti itu. Oke, sekarang begini. Kita akan menghitungnya. Kita perlu tempat untuk menghitung ya. Ada nggak ini ruang kosong? Wes nggak apa-apa, ini aja kita pakai ya. Ini kita pakai atau kita pakai yang di sini sekalian. Ini kita sembunyikan. Cukup nggak ya? Oke deh, kita pakai bantuan. Oke, kita tulis sekarang. Padahal dia nyuruhnya gunakan grafik ya, tapi tetap saja ya kita harus ngitung secara eksak, secara matematisnya bagaimana. Oke, gini. Kalau fx itu jaraknya ke 12 itu kurang dari 0,05, maka kita tulis ya fx dikurangi 12 dimutlakkan kurang dari 0,05. Ini artinya apa? Dulu di bab nilai mutlak
Ini artinya fx dikurangi 12 kurang dari 0,05 lebih dari min 0,05, atau bisa kita tuliskan si fx ini antara ya 11,95 sampai 12,05. Tuh, sudah seperti yang tadi ditulis di sini. 11,95 sampai ini ya, 11,95 ini sampai 12,05. Terus yang kita lakukan selanjutnya adalah si fx-nya ini tadi kan sama dengan 3x kuadrat. Jadi kita harus kalau kita tuliskan di sini 11,95 kurang dari 3x kuadrat kurang dari 12,05. Ini saya singkat ya. Saya singkat waktu dia sama dengan. Jadi waktu dia sama dengan ini, waktu sama dengan ini kira-kira kapan ya split pointnya, kira-kira di mana? Saat 3x kuadrat sama dengan 11,95. Saat 3x kuadrat itu sama dengan 12,05. Untuk apa ini dicari? Kalau kita tahu berapa nilai x, ya, berapa nilai x demikian sehingga fx-nya 11,95, maka kita tahu ini batas kirinya berapa. Tadi mungkin nggak kelihatan ya, saya ulang. Kalau kita tahu siapa x demikian sehingga fx-nya adalah 11,95, maka ini kan ini ya, kemudian di atasnya kalau saya luruskan begini. Kita tahu bahwa x-nya ini berapa? Tuh, jadi kita akan menentukan batas kirinya dari berapa. Kalau kita tahu berapakah x sedemikian sehingga fx-nya 12,05, berarti yang ini ya, berarti kita tahu kira-kira batas kanannya itu berapa, yaitu yang sininya. Nah, itu pentingnya. Nah, kita tahu bahwa 3x kuadrat sama dengan 11,95. Solusi dari ini ya, kalau kita secara individu dulu lah, y sama dengan 3x kuadrat, maka kita peroleh x sama dengan akar dari y per 3. Oke, y-nya tadi yang mau kita cari adalah 11,95 dan 12,05. Nah, kita cari si x yang memenuhi itu. Dan ketemu berapa x-nya? X-nya ini sama dengan akar dari 11,95 per 3 dari sini. Dari sini kita tahu si x-nya adalah akar dari 12,05 per 3. Oke, sehingga yang ini tadi si x yang kiri ini, x saya kasih x nol ya, x1 x yang kanan ini adalah batas kirinya, yang ini adalah batas kanannya. Sehingga kalau kita lihat di sini batas kirinya adalah akar 11,95 per 3, yang kanan ini adalah akar 12,05 per 3. Seperti itu. Kira-kira berapa itu kalau diangkakan ya, dinumerikan, kira-kira berapa? Kalau kita hitung, tadi sudah saya hitung ya, kurang lebih si x-nya itu kan tadi si x-nya harusnya dari akar 11,95 per 3 sampai akar 12,05 per 3. Ini kira-kira kalau saya tulis dalam desimal, x itu antara 1,99583 sampai 2,00416. Sehingga jaraknya harus berapa? Jaraknya ya ini dikurangi itu dibagi 2. Yaitu kalau ini kita tulis
X itu dikurangi 2 harus kurang dari 0,00416. Ini jawabannya. Coba sekarang menggunakan program akan kita lihat. Jadi di sini bukan ya. Kalau di sini berarti kita nggak usah tahu apa itu epsilon, apa itu delta ya. Sebenarnya apply-nya saya pakai untuk itu. Cuman untuk keperluan ini nggak apa-apa, nggak tahu dulu apa itu delta, apa itu epsilon. Saya masukkan saja di sini 0,00 berapa tadi? 416 ya, 416. Lalu enter. Oke, sehingga nilai ini 0,00416 ini adalah ya ini syaratnya. Pokoknya dia jaraknya kedua kurang dari 0,00416 ini, si fx-nya jaraknya ke-12 pasti kurang dari 0,05. Kalau saya gerakkan di sini ya. Oke, kalau saya gerakkan loh, dari ujung sini sampai ujung sini, yang jelas tidak sampai keluar sini ya, tidak keluar sini. Itu nilainya pasti si fx-nya ada di kotak warna orange. Artinya jaraknya ke-12 kurang dari 0,05. Tentu saja kalau 0,05-nya nanti saya ganti yang lain, ya kita harus cari yang lain. Mungkin range-nya nggak sebesar ini. Ya mungkin lebih kecil atau nggak apa-apa lebih besar seperti itu. Oke, sehingga jawaban dari soal ini adalah X-nya berarti harus berjarak berapa? Dari 2. Harus berjarak kurang dari 0,00, saya tulis saja. Harus berjarak kurang dari 0,00416. Nah, jika pertanyaannya diubah menjadi fx dalam jarak 0,01 gitu ya, bukan 0,05. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang di sini tadi tidak lagi 0,05 tetapi 0,01. 0,01 di sini. Yang kita lakukan apakah masih bisa menggunakan nilai ini? Ternyata tidak bisa. Lah di sini contohnya. Ada yang berwarna biru X-nya tetapi fx-nya tidak di dalam warna orange. Artinya jaraknya ke 12 pasti lebih besar dari 0,01 karena ini tadi sudah kita ubah. Ya harus dikecilkan. Nah, caranya gimana mencari dari berapa sampai berapa? Caranya persis seperti yang tadi. Kita ulang lagi prosedurnya sehingga ketemu nilai itu. Misalkan ya ketemu segini dari sini ke sini. Jadi jaraknya dari sini ke sini. Oke. Terus soalnya diubah lagi nih. Jadi agar menjamin kalau misalkan saya besarkan tidak lagi dikecilkan. Kira-kira ini jarak yang biru ini. Yang kita lakukan ini, yang kita peroleh ini maksud saya, apakah perlu cari lagi? Apakah dia tidak berlaku? Dia ternyata masih berlaku loh. Waktu yang ini tadi saya besarkan, waktu yang ini dibesarkan, ternyata masih berlaku. Semua X yang berwarna biru ternyata fx-nya berwarna orange. Oke, ini nanti mungkin kasus khusus yang akan kita pelajari lebih dalam. Untuk bagian terakhir ini tadi, kalau misalkan nggak paham tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke sini. Pernyataan fx berada dalam jarak epsilon. Nah, sekarang kita ngomong epsilon. Dari L artinya adalah ini. Yang tadi barusan kita contohkan, si epsilonnya tadi adalah 0,05 tadi. Jaraknya ke 12 tadi ya. Sekarang kita buat bukan 12, tapi L, bukan 0,05 tetapi epsilon. Jadi secara umum. Fx berada dalam jarak epsilon dari L. Jadi ini L. Jaraknya adalah epsilon segini. Berarti ya dari sini sampai situ. Jadi fx-nya itu ya di lingkungan inilah. Lingkungannya L, kanan kirinya L, jaraknya epsilon. Kalau kita tuliskan si fx itu berarti dari L dikurangi epsilon sampai L ditambah epsilon.
Kalau di sini L segini epsilon, berarti kan ini L ditambah epsilon yang ini. Berarti yang ini kan L dikurangi epsilon, itu kalau dari gambar. Kalau dari konsep bilangan mutlak, jarak itu ya. Jadi jarak dari fx ke L itu kurang dari epsilon. Sehingga bisa kita tuliskan fx dikurangi L kurang dari epsilon lebih besar dari min epsilon. Artinya si fx itu kurang dari L ditambah epsilon. Jadi ini saya taruh ke sana pindah ruas, yang ini ke sana juga saya pindah ruas, L dikurangi epsilon. Ini kalau secara itu dari konsep bilangan mutlaknya dari jarak. Kalau dari gambarnya seperti ini. Oke, pakai yang mana aja, yang penting memahamkan bahwa fx berjarak kurang dari epsilon dari R itu begini kondisinya. Oke, terus oh ya, ini tadi yang kita bicarakan ya. Sedangkan X cukup dekat tetapi tidak sama dengan C adalah bahwa untuk suatu delta, waduh sudah ada lagi simbol yang baru ini ya yang mau dipakai. X berada dalam interval ini. Ini sama persis dengan yang ini. X ya, ini cukup dekatnya artinya ini nggak usah dipahami, nggak usah dilihat cukup dekatnya dulu lah. X X berjarak kurang dari delta dari C sama seperti ini. C berada dalam jarak delta dari bukan C. X berada dalam jarak delta dari C. Jadi kita tuliskan X dikurangi C itu kurang dari delta begini. Artinya apa? Dengan kalau kita ubah lagi seperti yang ini jadi X itu dari C dari C dikurangi delta sampai C ditambah delta. Jadi ini loh konsepnya sama. Kenapa kok kurungnya kurung begini bukan kurung siku? Karena di sini kurang dari. Jadi tandanya begini. Tidak termasuk C dikurangi delta, tidak termasuk C ditambah delta. Jadi ini sama meskipun kalimatnya berbeda ya. Terus karena di sini ada definisi cukup dekat, jadi seperti ini tadi, seperti yang tadi dituliskan, plus karena ada unsur ininya tetapi tidak sama dengan, jadi C-nya dihapus, interval dari C dikurangi delta sampai C ditambah delta, tapi C-nya sendiri dihapus, tidak diikutkan. Nah, itu adalah X cukup dekat atau X dekat dengan C. Konsepnya adalah itu. Sedekat apa? Sedekat delta. Kalau di sini ngomongnya adalah delta. Oke, jadi yang C-nya dibuang. Jadi tidak sama dengan C lah kalau ngomong dekat dengan C. X dekat dengan 5, pasti X tidak sama dengan 5. Karena itu memang definisinya. Ini notasinya begini. Nah, kalau yang atas ini kan tadi begini. Kalau yang ini ada tambahan ini. Ada tambahan. Kalau nilai mutlak kan pasti tidak negatif ya. Dia positif atau 0. Kalau A dikurangi B itu sama dengan 0. Berarti kan A dikurangi B-nya 0. Kalau A dikurangi B sama dengan 0. Artinya A sama dengan B. Lah ini sama dengannya ini di sini dibuang. Tinggal lebih dari saja. Artinya di sini menghilangkan kemungkinan X sama dengan C. Ini tadi, X tidak sama dengan C. Jadi kita tuliskannya begini. Notasi ini mungkin sampai S2, sampai S3, sampai S4 ya kalau ada. Akan mungkin sering kita temui. Ya, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus berapa banyak gitu ya. Akan sering kita temui atau di kuliah yang lain. Oke. Ini pengenalan pertama dan setelah ketemu nggak akan bisa nggak ketemu ya. Nanti setelah itu ketemu lagi. Oke, kayaknya saya buat applet ini ya. Applet tentang apa? Kok nggak ada di sini? Coba dilihat di remah-remah. Oke, nggak ada. Oke lah.
Saya klik di sini saja. Ini lokal ya, jadi mungkin di online-nya enggak ada. Ini tadi cuma untuk menjelaskan saja kok X dikurangi C kurang dari delta. Artinya jaraknya X ke C kurang dari delta itu seperti ini. Contohnya C-nya saya buat, contohnya C-nya ini, C-nya saya buat 2. C-nya 2, jadinya ini 2 ya. Kemudian kurang dari delta. Deltanya saya buat di sini adalah 3. Jadi ke sininya 3. 1, 2, 3. Di sininya 1, 2, 3. Dari siapa sampai siapa berarti? Dari min 1 sampai 5. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Ini juga berlaku untuk si F ya, si F dan L tadi. Konsepnya sama, konsepnya mirip. Oke, saya tutup saja. Definisi apa ini? Dari konsep yang sudah kita pahami sebelumnya, sekarang kita siap untuk menyaksikan, untuk melihat ya. Yang beberapa matematikawan itu menganggap definisi paling penting dalam kalkulus, yaitu definisi limit. Nah, sekarang kita tidak lagi yang informal, sekarang yang formal. Formal pakai epsilon delta. Jadi begini, ini sudah kita kenal notasi ini, limit F di C sama dengan L. Kalau tadi diterjemahkan secara informal juga bahwa ini artinya adalah saat X dekat dengan C, F dekat dengan L, Fx dekat dengan L. Tadi kan begitu ya. Sekarang yang formalnya bagaimana? Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif sedemikian sehingga jika ini kita peroleh, jika jaraknya X ke C itu kurang dari delta, maka jaraknya Fx ke L itu kurang dari epsilon. Coba ada notasi yang lebih cantik nggak? Ya, kita pakai yang ini saja. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta yang juga positif, sedemikian sehingga ini yang bawah ini. Apa itu maksudnya ya? Oke, sebelum saya terangkan maksudnya, kita pahami itu pakai contoh ya. Jadi, David ingin membuktikan kepada Emily bahwa limit dari 2x ditambah 1 itu untuk x-nya mendekati 3 atau dekat dengan 3 adalah 7. Artinya apa? Artinya ya definisi limit ini terpenuhi. Untuk setiap epsilon terdapat delta. Epsilonnya positif, deltanya positif. Oke, saya hapus ini. D itu, David itu D ya, delta. Kemudian Emily itu adalah E-nya, epsilonnya. Nanti pikirkannya seperti itu. Ada nggak? Oh, masih. Ini contoh yang lain. Kita coba. Si Emily dengan si David ini bagaimana dia menyelesaikan. Sepertinya saya membuat contoh deh. Contoh David dan Emily. 2x ditambah 1 ya. Oke, 2x ditambah 1 sama dengan 7. Untuk x-nya dekat dengan 3. Jadi pakai applet ini, kemudian ini 3 begini, ini 7-nya ditaruh di sana. Nah, definisinya adalah seperti ini. Jadi untuk setiap epsilon positif, lah di sini ada epsilon. Epsilon itu untuk apa sih? Epsilon itu kan akan kita pakai di sini loh, warnanya kok begitu. Epsilon itu akan kita pakai di sini. Jadi jarak dari Fx ke L itu kurang dari epsilon. Siapa Fx-nya? Fx-nya saya ganti sajalah. Fx-nya dengan 2x ditambah 1. L-nya siapa? L-nya adalah 7. Karena tadi si David mengatakan kalau limitnya 7, ya sudah berarti harus dibuktikan itu terjadi. Nah, tugasnya, karena tadi definisinya adalah untuk setiap epsilon terdapat delta,
Jadi mau epsilonnya, epsilon positif ya, epsilonnya mau dikasih berapa saja, ketemu delta. Kita lihat dulu ya, delta itu nanti ke depannya akan dipakai apa? Ternyata dipakainya di sini. Jarak dari X ke C kurang dari delta. Oh, makainya ternyata di sini. Jadi si interval di kanan kirinya 3 ini seberapa lebar? Di sini lebarnya atau radiusnya, kalau ngomong radiusnya adalah delta. Ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. Kalau deltanya 1, berarti di sekitar 3 dengan jarak 1 adalah ya dari 2 sampai 4 gitu. Nah, si fx-nya tadi menggunakan epsilon, epsilonnya ini. Jadi fx dikurangi 7 itu kurang dari epsilon. Jadi berarti fx itu ya ada di kanan kirinya 7 kalau kita ngomong kanan kiri ya. Ini sama dengan yang enggak ada. Dari 7 ditambah epsilon, dari 7 dikurangi epsilon sampai 7 ditambah epsilon. Kalau epsilonnya saya buat 1 di sini, maka gambarnya ya begini, berarti dari 6 sampai 8. Kalau di sini epsilonnya adalah 1. Ini epsilonnya 1. Oke, saya hapus dulu agar tidak membingungkan. Semuanya saya hapus. Nah, perlu berdoa dulu ya, karena ini biasanya beberapa mahasiswa menganggap materinya bukan materi yang gampang. Oke, sekarang untuk setiap epsilon positif, si Emily bilang begini, saya pilih, jadi ini epsilon, ini delta ya. Saya pilih epsilonnya 1. Oke, kita terjemahkan dulu saja wis. Kita terjemahkan dulu sebelum saya menggunakan itu. Saya terjemahkan maksudnya begini. X jaraknya ke C kurang dari delta. Atau kita pakai langsung 3 wis. X jaraknya ke 3 kurang dari delta. Deltanya adalah 1. Itu saya ganti X berwarna biru. Jadi ini saya ganti X warna biru. Kenapa? Karena kalau warnanya biru ya begini. Dia adalah kanan kirinya 3, jaraknya delta, tuh kan? Sama. Oke. Terus yang kanan fx, ya si fx ini jaraknya ke 7 kurang dari 1. Ini berarti kan yang di sini. Kanan kirinya 7, kalau saya nulisnya 7-nya begini ya, kayak garis bilangan real biasa yang horizontal itu. Di kanan kirinya 7, jaraknya epsilon. Berarti apa? Ya yang orange ini kan nilai fx ya, kalau kita anggap dia fx. Karena dia prapeta dari sesuatu. Si fx ini ya jaraknya ke 7 kurang dari epsilon yang berwarna orange. Kalau di luar orange berarti gimana? Jaraknya ke 7 lebih besar dari epsilon. Mau epsilonnya aja segini. Dia jaraknya ke 7 segini. Ya berarti kan lebih besar dari epsilon. Sehingga yang berwarna, yang di sisi kanan ini saya ganti saja deh kata-katanya menjadi fx berwarna orange. Jadi begini. Harus ketemu delta untuk setiap epsilon positif sedemikian sehingga jika X berwarna biru, fx berwarna orange. Diganti gitu aja ya. Biar nanti lebih gampang daripada harus menyebutkan atau mengatakan ini ekspresi matematika sebanyak ini, nanti takutnya malah membingungkan. Oke, sekarang kita sepakat dulu. Kita ganti notasi itu menjadi kata-kata jika X berwarna biru, maka fx berwarna orange. Oke, saya hapus. Kita buat tabel. Ini epsilon, ini delta. Si Emily memilih epsilon sama dengan 1. Si David harus menyediakan delta yang memenuhi syaratnya definisi limit tadi. Kalau
deltanya sama dengan 1, kira-kira memenuhi apa yang diminta apa belum? Coba, epsilonnya 1, oh berarti segede ini, dari 6 sampai 8. Terus deltanya 1 juga, berarti dari 2 sampai 4. Apakah pernyataan ini benar? Yaitu bahwa jika X-nya berwarna biru, maka fx berwarna orange. Ternyata tidak benar. Lah ini salah satu contohnya. Kalau nggak percaya nanti coba dimasukkan ya. 2,2 kalau dimasukkan ke fungsi ini tadi, si 2x ditambah 1 ya, pasti jaraknya ke 7 lebih dari 1, tidak kurang dari epsilon. Nah, sehingga David nggak bisa ini kalau 1 nggak bisa diterima. Karena ada loh yang berwarna biru tetapi X-nya berwarna biru tapi fx-nya tidak orange. Ya ini contohnya 2,2. Kalau gitu yang harus dilakukan David apa? Memperbesar nilai delta atau mengecilkan? Kalau dibesarkan, ya tambah ini ada banyak yang nggak memenuhi. Yang harus dia lakukan adalah mengecilkan. Dikecilkan seberapa kecil? Coba deh setengah. Oke, coba deh setengah gini ya. Apakah memang sudah memenuhi? Setengah itu berarti dari 2,5 sampai 3,5 ya, segini. Kita lihat, apakah jika X-nya berwarna biru, maka fx-nya berwarna orange. Oh, kayaknya iya, kayaknya. Tapi nggak cukup, ini cuma gambar, belum tentu secara matematis memang benar demikian. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita tunjukkan, coba sih, jika X itu jaraknya ke 3 kurang dari setengah, apa yang terjadi dengan jaraknya fx ke 7? Fx itu tadi adalah 2x ditambah 1 ya. Oke. 2x ditambah 1 dikurangi 7 karena dikurangi L. Itu sama dengan 2x dikurangi 6. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali x dikurangi 3. Gini ya. Ini si fx dikurangi 7. Sehingga kalau ini dimutlakkan, ya ini dimutlakkan lah gini. Oke. Kita lihat. Jika x dikurangi 3, dimutlakkan itu kurang dari setengah, atau jarak dari X ketiga itu adalah kurang dari setengah, kita lihat bagaimana dengan fx dikurangi 7. Kita tulis di sini karena fx dikurangi 7 terus ini. Fx dikurangi 7 sama dengan 2x ditambah 1 dikurangi 7. Sama dengan tadi sudah kita sederhanakan, mutlak dari 2 dikali x dikurangi 3. Sama dengan mutlak dari 2 dikali mutlak dari x dikurangi 3. Mutlak dari 2 adalah 2, saya hapus saja. Dan tadi kita ketahui siapa ini? Kurang dari setengah. Ini kurang dari 2 dikali 1/2. Sama dengan 1. Sehingga jika delta sama dengan setengah, jika x dikurangi 3, itu jaraknya kurang dari setengah, bukan jaraknya ya, jaraknya x ketiga kurang dari setengah, maka kita peroleh jaraknya fx ke 7 ternyata juga kurang dari 1. 1 itu siapa? Si epsilon sudah yang diminta. Wah, kalau begitu benar. Secara gambar kita lihat ya begini, ternyata secara matematis ya memang begitu ternyata. Oke, saya hapus. Bentar, yang itu tadi nggak perlu dihapus. Oke, apakah ini terus berarti sudah boleh? Kita katakan limitnya adalah 7. Tunggu dulu, tadi definisinya adalah untuk setiap epsilon positif. Baru 1 epsilonnya. Baru 1 ya, belum dicoba banyak-banyak. Coba kalau epsilonnya saya besarkan. Kalau epsilonnya saya besarkan, ya, apakah si David perlu mencari delta yang baru? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah memenuhi loh.
Jika X-nya berwarna biru, Fx-nya berwarna orange, sudah memenuhi yang diminta toh. Berarti deltanya tetap segitu aja sudah cukup. Nah, kalau begitu, karena epsilonnya tadi untuk siapapun epsilon, dibesarkan ya nggak merubah apa-apa. Ya saya kecilkan. Katanya epsilon boleh berapa aja. Berarti kalau epsilonnya sekecil ini harus ketemu delta dong yang memenuhi. Oke, sekarang epsilonnya dibuat berapa ini? 0,2. Epsilonnya adalah 0,2. Deltanya tetap setengah. Boleh nggak? Tidak boleh, karena ini ada yang X berwarna biru tetapi Fx-nya berwarna orange. Artinya X-nya berjarak kurang dari delta dari 3, tetapi Fx-nya berjarak lebih dari epsilon dari 7. Nah, nanti kalau saya terjemahkan begitu. Oke, deltanya kemudian diapakan? Dibesarkan? Nah, dibesarkan ditambah parah. Dikecilkan. Seberapa kecilkah? Kita lihat di sini. Kira-kira berapa ya yang memenuhi ya? Dengan cara yang tadi kita mencari batas kiri, batas kanan untuk yang berapa tadi? 3x kuadrat tadi ya. Nanti akan kita peroleh ternyata ya 0,1 yang memenuhi. 0,1 atau yang lebih kecil dari itu. Kenapa kok ada kata-kata yang lebih kecil dari itu? Ya kalau 0,1 ini sudah memenuhi. Lebih kecil pun juga pasti memenuhi. Tuh. Memenuhi semua yang biru, X biru pasti Fx-nya berwarna orange. Seperti ini. Oke. Terus yang dilakukan Emily, oh berarti ketemu delta ya yang memenuhi. Saya kecilkan lagi wes kalau gitu. Tuh kan harus nyari delta lagi. Kemudian waktu ini misalkan 0,02, si Davidnya bisa nyari nggak dia yang memenuhi? Ternyata ada 0,01. Kalau kita lihat, sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Akhirnya si David ini daripada dikasih epsilon lagi, ngitung lagi, epsilon lagi, ngitung lagi. Wes gini aja wes. Kalau si Emily nanti milih suatu bilangan, epsilon wes pokoknya, saya akan membuat formulanya. Formulanya adalah, ya saya tidak tahu, daripada saya harus nyobain ini lagi. Nanti ngepasin ini lagi. Kan ya pusing. Ya wes saya akan mencoba untuk membuat delta ini tergantung kepada epsilon. Jadi kalau epsilonnya sekian, deltanya ya epsilon saya apakan gitu. Nah, coba sih kayaknya kalau 1 kok setengah cukup. Waktu 0,2, 0,1 cukup. Jangan-jangan, ini kecurigaan ya, tidak bisa dipakai. Jangan-jangan delta saya pilih epsilon per 2 ini cukup ini. Nah, coba kita lihat. Kalau deltanya adalah epsilon per 2, terus kita hitung begini. 0x dikurangi C, C-nya berapa tadi? 3. Kurang dari delta. Deltanya tadi adalah epsilon per 2. Kita lihat apa memang benar si Fx ini, yaitu si 2x ditambah 1 ini, kalau dikurangkan si L, yaitu 7, itu kurang dari epsilon. Kalau sampai iya, ya berarti sukses si David ini. Karena berapapun Emily menyediakan epsilon, ada delta yang bisa disediakan oleh David. Dalam bahasa yang lebih matematis, untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif yang memenuhi definisi limit tadi. Kenapa kok epsilonnya harus positif? Karena kalau epsilonnya negatif, ya mustahil. Kenapa? Karena ini mau kita jadikan jarak ini. Kenapa kok tidak 0 ya? Kalau 0 nanti ya pas di 7-nya. Kalau di sini 7 ya L-nya. Deltanya kenapa positif? Deltanya negatif nggak mungkin. Delta itu saya jadikan jarak kok. Jaraknya si X ketiga gitu. Maka dia harus positif. Oke. Kemudian kita coba buktikan ini ya. Tadi si David, pokoknya berapapun Emily ngasih, saya pilih deltanya ya si itu tadi, saya bagi 2 gitu. Nah, kalau ini kita lihat ya, tadi adalah 2x dikurangi 6
sama dengan 2 dikali X dikurangi 3 toh. Oke. Terus kita tahu bahwa si X dikurangi 3 tadi kurang dari delta. Siapa deltanya? Epsilon per 2. Epsilon per 2. Siapa ini? Epsilon. Wih, ternyata benar. Jika ini X dikurangi C itu dimutlakkan positif dan kurang dari delta, maka si Fx dikurangi L ini dimutlakkan kurang dari epsilon. Lah, itu berarti sudah memenuhi definisi dari limit. Jadi, untuk setiap epsilon positif, kalau saya simpulkan nanti ya, sampai di sini, untuk setiap epsilon positif, pilih delta sama dengan epsilon per 2 atau yang lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Lawang epsilon per 2 saja sudah memenuhi, apalagi kalau saya kecilkan lagi, ya sudah memenuhi juga pastinya gitu. Jadi kalau kalian nanti menjawab epsilon per 2 benar, ada teman kalian jawab epsilon per 4, ya benar juga karena itu menjamin. Karena untuk setiap epsilon positif, siapapun epsilonnya ada itu kan berarti satu aja cukup. Ada loh Pak, delta yang memenuhi siapa? Epsilon per 2. Ada yang bilang epsilon per 3. Tapi kalau epsilon per 1,5 masih belum memenuhi. Nanti kalau dimasukkan ke sini akan kelihatan. Oke, jadi sejauh ini si Emily mau ngasih epsilon berapapun, David bisa memberi jawaban delta saya adalah epsilon per 2. Sehingga karena untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang memenuhi ini, kita katakan limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 1 adalah 7. Contoh yang kedua, kita akan membuktikan bahwa limit 3X dikurangi 7 di 4 itu adalah 5. Nah, kita sudah mulai sekarang cara membuktikannya gimana. Misal epsilon positifnya sebarang, artinya apa? Pokoknya dikasihkan epsilonnya positif, tidak tertentu suatu bilangan. Pokoknya epsilon positif saja. Akan dicari delta sedemikian sehingga ini syaratnya terpenuhi, yaitu X, mana kok nggak ada? Yaitu X dikurangi C, C-nya 4 ya, C-nya 4. Kurang dari delta, maka Fx yaitu 3X dikurangi 7 dikurangi L, L-nya 5, kurang dari epsilon. Gimana caranya nyari ini kalau begitu? Nah, yang pertama kita lakukan adalah ngotak-ngatik di Fx-nya ini. Fx dikurangi L adalah ini. Saya sederhanakan menjadi 3X dikurangi 12. Dia harus kurang dari epsilon juga karena di sini demikian. Terus ini saya tuliskan menjadi 3 dikali X dikurangi 4. Kalau sudah ada di sini X dikurangi 4 sama dengan ini, masa depan cerah. Ya, percaya saja ya. Ini saya tulis menjadi mutlak dari 3 dikali mutlak dari X dikurangi 4 kurang dari epsilon. Mutlak dari 3 adalah 3 ya, saya tulis ini 3. Terus berarti yang ininya kurang dari epsilon per 3 karena kedua ruas saya bagi dengan 3. Oke. Terus kalau sudah ketemu ini kenapa? Kalau sudah ketemu bahwa ini kan arahnya ke sana ya, ke sana dan balik ke sana. Jadi dari bawah sini saya boleh ini terus sampai ke sini. Kalau saja saya bisa mengatakan si X dikurangi 4 dimutlakkan itu kurang dari sesuatu, ya, maka pasti dia ini kurang dari epsilon. Berarti sesuatunya itu ya harus kita set epsilon per 3. Sehingga di sini kita tulis lagi, untuk setiap epsilon positif pilih deltanya adalah ya ini tadi si epsilon per 3. Emang kenapa kalau sudah milih itu? Maka jika X dikurangi 4 itu kurang dari delta, artinya kurang dari epsilon per 3 ini ya, maka kita peroleh apa? 3X dikurangi 7 dikurangi 5 itu sama dengan 3X dikurangi 12, si ini tadi. Dia sama dengan 3 kali X dikurangi 4, yang ini tadi. Kemudian 3 kali X dikurangi 4, saya hapus dulu.
Kemudian 3, ini kan tadi kurang dari delta. Ya, jadi X dikurangi 4 kurang dari delta, karena deltanya saya ambil yang ini. Oke, kalau kedua ruas saya kalikan 3, tanda tidak berubah karena 3 itu adalah bilangan positif. Sehingga dari sini 3 dikali ini kurang dari 3 delta. Siapa deltanya? Deltanya adalah itu. Oke, oh tadi belum mencatut ini ya, saya masih ngomong delta. 3 dikali delta, deltanya adalah epsilon per 3, coret, sama dengan epsilon. Sehingga jika ini, maka ini kurang dari epsilon. Tuh, itu sudah memenuhi apa yang diminta. Jadi, di sini siapa? Di sini yang penting adalah ini. Deltanya adalah epsilon per 3, itu yang kita inginkan. Jadi nanti yang kalian tulis di buku pekerjaan adalah ini ya. Untuk setiap epsilon positif, pilih deltanya epsilon per 3, maka bla bla bla. Setelah ini terjadi, ternyata sampai ke sini. Oke, mungkin ini tidak bukan materi yang gampang ya, mungkin untuk saat ini. Jadi kalau tidak paham nanti akan kita sambung live pakai Zoom gitu, biar interaktif. Oke, contoh lagi. Contoh 3, buktikan itu. Yang akan kita lakukan apa? Kita cari delta, lagi-lagi kita cari delta untuk setiap epsilon positif ya. Kita akan cari delta sedemikian sehingga jika X kurang dari C dikurangi C kurang dari delta, maka Fx dikurangi L kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Oke. Nah, kita otak-atik lagi si Fx-nya. Fx dikurangi L ini. Sehingga kita peroleh ini sama dengan, nah, karena dia kurang dari epsilon, maka ini saya sederhanakan saja ini. Kemudian mudah-mudahan paham. Ini bukan hal yang sulit untuk menyederhanakan ini. Kemudian kita peroleh ini 2x tambah 1. Kita operasikan mereka. Kita peroleh 2x ditambah min 4. Ya, di sini ya. 2x dikurangi 4. Kan jadinya begitu yang ini. Nah, ini saya sederhanakan 2 dikali x dikurangi 2 begini. Jadilah di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya sehingga diperoleh ini. Nah, di sini sudah ada x dikurangi 2 ini. Masa depan cerah. Kenapa? Karena ini yang kita butuhkan. Kita modalnya dia begini kok. Kita mau mencari delta sedemikian sehingga mutlak x dikurangi 2 itu kurang dari delta. Sudah nemu ini ya sudah, ini saja saya buat delta. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita tuliskan bukti formalnya. Untuk setiap epsilon positif pilih delta sama dengan epsilon per 2. Pasti nanti masa depan cerah ya kalau deltanya saya pilih epsilon per 2. Sehingga ini template saja, tulis saja begini, maka berlaku yang ini tadi. Dari ketika sudah melakukan yang ini tinggal niru-niru tadi yang di sini karena mirip-mirip. Ini saya jadikan di sini, ini tadi kan boleh dicoret. Saya jadikan ini, yang ini jadi 2 dikali x dikurangi 2. Nah, karena ini tadi kurang dari delta, dari mana? Dari sini. Ini memang caranya mengerjakan begitu, dari definisi limitnya. Nah, 2 ini karena ini kurang dari delta, maka bisa saya tulis seperti ini. Atau kebalik wis, karena dia kurang dari delta begini, dari atas ini, terus kalau saya kalikan 2 di kedua ruas, tanda tidak berubah, tetap seperti itu. Terus kita, ini tandanya begini. Deltanya siapa? Deltanya adalah epsilon per 2. Ya sudah, tulis saja di sini. 2 dikali delta adalah 2 dikali epsilon per 2. Siapa 2 dikali epsilon per 2? Ya epsilon. Sehingga kalau kita baca ulang, untuk setiap epsilon positif terdapat delta, ini deltanya. Sedemikian sehingga jika ini terjadi, maka ini kurang dari epsilon. Loh, sudah sesuai dengan definisi dari limit.
Jadi perhatikan ya, jika A sama dengan B sama dengan C kurang dari D begini, artinya A kurang dari D. Ya, diingat lagi yang seperti itu. Ada lagi contoh? Wah, ini muncul duluan. Buktikan sekarang nggak lagi pakai angka ya, limit X mendekati C dari MX ditambah B adalah MC ditambah B. Lagi-lagi yang akan dicari adalah delta, sedemikian sehingga ini terjadi. Ini adalah fx-nya, ini adalah L-nya. Oke. Nah, yang kita otak-atik apa? Ya ini dulu. Caranya begitu triknya. Ini sama dengan ini. Ya, kalau kita operasikan ya, di sini ada B, di sini ada min B. Berarti kan tinggal MX dikurangi MC. Terus kemudian saya hapus biar cerah. Ini adalah M dikali X dikurangi C. Ini adalah mutlak M dikali mutlak dari X dikurangi C. Nah, sudah ada ini. Masa depan cerah kalau sudah ketemu mutlak dari X dikurangi C. Sehingga, ini formalnya mulai dari sini. Jadi yang ini saja. Untuk setiap epsilon positif, saya akan memilih deltanya adalah epsilon dibagi M. Dari mana ini kok begitu itu? Ya, biar dia kurang dari epsilon, si fx dikurangi L ini agar kurang dari epsilon, maka si ininya di mutlak dari M dikali X dikurangi C itu agar kurang dari epsilon, ya si X dikurangi C dimutlakkan ini ya harus kurang dari epsilon per mutlak M. Itu asalnya. Oke. Nah, sehingga jika ini berlaku ini titik-titik mengikuti yang ini daripada saya nulis lagi ya. Ini sama dengan M dikali ini loh, sudah sama, kurang dari M dikali delta. Kenapa? Karena ini kurang dari delta dari sini. Sehingga kita tulis dia M dikali delta, deltanya adalah, mana tadi deltanya? Deltanya adalah epsilon per mutlak M. Jadi mutlak M dikali epsilon per mutlak M sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit dari MX ditambah B untuk X yang mendekati C adalah MC ditambah B. Ada contoh lagi? Banyak sekali contoh ini ya. Oke. Sama yang kita lakukan akan dicari delta sedemikian sehingga ini terjadi. X dikurangi C. C-nya kebetulan ya C ya, memang C ini. Fx dikurangi L. L-nya adalah akar C. Oke, yang kita kotak-atik fx dikurangi L lagi-lagi. Ini adalah ini, kok jadi tambah rumit? Karena kita akan memunculkan, sejauh mungkin akan kita munculkan mutlak X dikurangi C. Karena itu yang bisa kita otak-atik. Dia harus kurang dari berapa ya, agar nanti masa depan cerah gitu ya. Karena di sini kita belum menemukan mutlak dari X dikurangi C, ya kita manipulasi bagaimana caranya gitu. Tapi manipulasi yang halal ya. Ini sama-sama dikalikan akar X ditambah akar C. Oke. Kemudian kita peroleh dari sini tuh sudah ketemu ini X dikurangi C. Ini kalau saya pisahkan jadi seperti ini. Nah, ternyata ini yang agak kreatif untuk ngakali ya. Mutlak dari X dikurangi C dibagi akar X ditambah akar C itu kurang dari sama dengan dia akar C. Kenapa? Karena akar X itu positif. Sehingga penyebutnya itu kan pasti lebih besar. Kalau penyebutnya yang ini lebih besar daripada yang ini, ya pasti tandanya kurang dari. Jika A kurang dari B, pasti seper B itu kurang dari seper A. Itu maksudnya. Jadi semakin besar penyebutnya, setelah ini kita ngomongnya sama-sama positif ya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil sepernya dibandingkan dengan temannya yang ini. Oke. Terus kemudian kalau sudah tahu bahwa dia kurang dari ini, bagaimana? Kita tulis untuk setiap epsilon positif, pilih deltanya adalah epsilon dikali akar C. Kenapa kok begitu ya? Karena gimana ya caranya ini biar kurang dari epsilon gitu, harus diapakan? Dikalikan akar C, ya sudah berarti X dikurangi C dimutlakan kurang dari epsilon dikali akar C begitu. Nah, manipulasinya mau ke situ.
Nah, kita tulis lagi seperti biasanya. Ini juga saya singkat karena sudah nulis di sini. Dia kurang dari epsilon. Terbukti. Contoh 6, buktikan bahwa itu. Wah, ada banyak sekali ya contohnya. Ini seperti ini, kita otak-atik lagi fx dikurangi c-nya, terus kemudian sampailah ketemu apa ya? Waktu ini begini, ketemu mutlak x ditambah 4 dikali x dikurangi 3. Ini kan tadi fx, ini dikurangi L. Nah, ini biar kurang dari epsilon gimana? Padahal yang kita butuhkan ini ya, x dikurangi 3. Ya sudah, x dikurangi 3-nya harusnya ya kurang dari epsilon per x ditambah 4. Lah, masalahnya di sini juga ada x ya. Terus berapa itu x-nya harus diisi berapa? Nah, di kasus ini kita ada sesuatu yang sangat berbeda. Nah, jadi, oke, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Kita batasi deltanya kurang dari 1. Kenapa kok begitu? Jadi, wow, ini banyak sekali coretannya. Saya hapus semuanya saja. Saya refresh biar kembali Fitri. Contoh 6 ada nggak ya di sini? Contoh, oh enggak. Oke, x kuadrat ditambah x dikurangi 5. X kuadrat ditambah x dikurangi 5. Bentuknya adalah seperti ini. Untuk x-nya dekat dengan siapa? Ditambah dikurangi, oh benar. X-nya dekat dengan 3, nilai limitnya adalah 7. X-nya dekat dengan 3 di sini. Oke. Yang jelas untuk epsilonnya 1, deltanya 1 nggak memenuhi ya, karena ini loh ada yang, bentar, saya pindah dulu. Ada yang berwarna biru X-nya, tetapi ini fx-nya tidak berwarna orange, artinya jaraknya ke 7 tidak kurang dari epsilon. Yang harus kita lakukan adalah yang mengecilkan delta. Kok aneh, ininya belum dipindah, ininya ke 3 ya. Oh iya ya, oke, pantasan ada yang aneh. Oke, jadi seperti ini. Deltanya segini masih belum cukup. Terus ya sudah, begini saja. Delta itu saya batasi, pokoknya dia kurang dari 1. Jadi segini. Pokoknya dia kurang dari 1. Apa maksudnya itu kurang dari 1? Kalau epsilonnya saya besarkan, itu kan deltanya besar pun boleh. Enggak, meskipun delta itu boleh besar, enggak wis. Saya maunya pokoknya deltanya enggak besar-besar. Deltanya saya batasi kurang dari 1 saja. Tapi kan memenuhi tetap ya kalau deltanya 1. Kalau epsilonnya besar. Misalkan epsilonnya segini saja sudah memenuhi, dibesarkan ya tetap memenuhi, yaitu jika x-nya berwarna biru, fx-nya berwarna orange. Lah ini orange semuanya. Oke. Tetapi ada keuntungan yang sangat besar kalau kita membatasi deltanya kurang dari sesuatu. Deltanya saya batasi, pokoknya dia kurang dari 1. Sehingga kalau delta kurang dari 1, padahal x dikurangi 3 tadi kan kurang dari delta. Sehingga yang ini tadi mengakibatkan apa? Sebentar. Yang ini tadi mengakibatkan x ditambah 4 ya, karena x dikurangi 3 itu kurang dari delta, deltanya kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, artinya x dikurangi 3 itu kurang dari sama dengan 1, kurang dari saja ya. Karena kurang dari delta, deltanya 1 atau kurang dari 1. Deltanya tidak pernah lebih dari 1, berarti ini pasti kurang dari 1. Kalau kita tulis lagi, ini jadi seperti ini. Kalau dulu di nilai mutlak ya, berarti x-nya dari ini 4, yang di sini adalah 2. Nah, kalau x-nya itu dari 2 sampai 4, bagaimana dengan x ditambah 4?
Ya tinggal ditambahkan 4 sini saja. Ditambah 4, tambah 4. Yang ini ditambah 4. Jadi X ditambah 4 itu dari 6 sampai 8. Kita tulis di sini dulu. X ditambah 4 kurang dari 8 lebih besar dari 6. Siapa tahu butuh space yang banyak, jadi saya hapus saja. X ditambah 4 adalah X dikurangi 3 ditambah 7. Ini untuk manipulasi ya, karena X dikurangi 3-nya kan sudah tahu dia kurang dari 1. Kemudian kita peroleh kalau pakai yang ini tadi kalau kita pakai yang ini tadi jadinya seperti ini. Kalau kita pakai yang ini dia sama, dia X ditambah 4 selalu kurang dari 8, karena di bagian ini yang kita butuhkan karena merupakan batas atasnya. Sehingga kenapa kok ini dari sini bisa ditulis gini? Karena jika 6 kurang dari X ditambah 4 kurang dari 8, 6 itu kan lebih besar dari min 8. Jadi ini bisa saya tulis min 8 kurang dari X ditambah 4 kurang dari 8. Ini X ditambah 4 kurang dari 8 kalau dimutlakkan. Seperti dari sini ke sini. Oke, saya hapus biar cerah. Kita pakai salah satu dari ini yang jelas kita tahu X ditambah 4 itu kurang dari 8. Oke, fakta bahwa dia kurang dari 8 kita pakai. Nah, untuk setiap epsilon positif pilih delta adalah minimum. Nah, ini yang hal yang baru ya. Nanti mungkin secara live kita bahas. Delta adalah minimum dari 1 dengan epsilon per 8. Kenapa minimum? Karena tadi awalnya delta itu kita batasi dia kurang dari sama dengan 1. Kalau misalkan nggak saya minimumkan ya, saya cuma langsung epsilon per 8 saja. Kalau kita lihat di sini, epsilonnya saya buat berapa ini? Saya buat yang kelipatannya 8 aja enak ya. Saya buat misalkan berapa sih tadi? Ini tadi berapa? 7. Oke, 87 ya. Misalkan epsilonnya adalah 80. Epsilonnya 80. 80 dibagi 8 adalah 10. Nah, saya nggak ngomong begitu. Nggak ngomong minimum. Langsung epsilon per 8 begitu saja. Terus saya buat deltanya 10. Nah, ini kan ini kontradiksi dengan tadi yang saya lakukan. Deltanya saya batasi 1. Jadi untuk epsilonnya sangat besar sekali, epsilon per 8-nya jadi besar juga. Jadi deltanya nggak kurang dari sama dengan 1. Padahal di awal-awal delta saya batasi dia 1. Nggak bisa lebih dari itu. Itu maknanya. Nah, pas epsilonnya kecil, epsilonnya sangat kecil misalkan, mana nih? Masih jauh. Saya scrollnya masih jauh. Kalau epsilonnya kecil, misalkan berapa ya? Misalkan 0,2, sudah nggak bisa kita pakai delta yang sama dengan 1. Deltanya 1 berarti sampai sini. Kita lihat kondisinya apakah sudah terpenuhi. Tuh kan, belum. Deltanya harus pakai yang epsilon per 8 untuk epsilonnya. Kalau epsilon sama dengan berapa tadi? 80 ya. Maka delta itu adalah minimum dari 1 dan 80 per 8 yaitu 10. Minimumnya berapa? Ya 1. Oke. Kalau epsilonnya 0,2, deltanya berarti minimum antara 1 dengan 0,2 per 8.
1/40. Lebih besar mana? 1 atau 1/40? Lebih besar 1. Sehingga kita pilihnya adalah 1/40-nya. Jadi kalau deltanya adalah 1/40. 1/40 itu berapa? 0,025 ya. Maka kita peroleh ini kecil. Di gambarnya kecil, kita lihat. Kita lihat jadi segini. Kita lihat di sininya. Tuh, sudah memenuhi. Semua yang berwarna X-nya berwarna biru, maka fx-nya berwarna orange gitu. Meskipun ya di sini pojoknya atau ujungnya yang biru ini tidak mendefinisikan ujungnya yang sini. Kalau kita lihat di sini masih kayak ada sisa gitu. Enggak apa-apa. Yang jelas definisi limit ini terpenuhi jika X berwarna biru, fx-nya berwarna orange begitu. Meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, kalau deltanya enggak ini minimum 1 dengan epsilon per 8, tapi epsilon per 10, ya enggak apa-apa. Deltanya dikecilkan, loh tetap memenuhi. Bahwa jika X berwarna biru, fx berwarna orange. Baru kalau deltanya diperbesar, belum tentu masih tetap memenuhi. Nah ini contohnya. Jadi kalau delta segini itu sudah cukup, sudah memenuhi definisi, dikecilkan pun pasti juga memenuhi. Oke. Mudah-mudahan memahamkan ya. Nanti kita akan bahas secara live pelan-pelan kalau memang ini tidak memahamkan. Oke, sehingga jika ini yang tadi kita ketahui ya dari agak seru yang ini, maka kita peroleh ini tadi, kita tulis lagi si ini fx dikurangi L itu kalau kita tuliskan ini pasti kurang dari 8 dikali epsilon per 8. Dari mana tahu? Ini kan kurang dari 8. Tadi sudah kita buktikan. Ya, dia kurang dari 8. 8 dikali X dikurangi 3. X dikurangi 3 itu siapa? X dikurangi 3 dimutlakkan itu kan kurang dari delta. Deltanya kan minimum dari ini. Sehingga jika X dikurangi 3 itu kurang dari delta, pasti X dikurangi 3 itu pasti kurang dari 1, pasti itu. Dan sekaligus, ini sekaligus ya, X dikurangi 3 itu pasti kurang dari epsilon per 8 juga. Lah kok bisa begitu? Misalkan minimum dari keduanya ini adalah yang ini ya. Minimum keduanya adalah 1 saat epsilonnya besar sekali. Yang ini terjadi. Kenapa? Karena kurang dari 1. Kan minimumnya tadi 1. Terus berarti epsilon per 8-nya lebih besar. Iya, berarti lebih besar epsilon per 8. Loh, masih tetap terjadi. Kalau ternyata minimumnya 1. Di sisi lain, kalau minimumnya 1, ya ini tadi sudah saya tulis ya, ini kurang dari epsilon per 8. Oke. Kalau minimumnya kebetulan adalah si ini, si epsilon per 8-nya. Berarti epsilon per 8 kurang dari 1 ya, karena minimumnya epsilon per 8. Dari sini kita peroleh dia kurang dari 1. Ya sudah benar. Tuh, ini sudah benar. Kenapa? Wong dia kurang dari epsilon, kurang dari delta kok. Sedangkan deltanya adalah yang ini, yang minimum tadi. Kurang dari 1. Wong deltanya epsilon per 8. Sedangkan dia minimumnya. Apakah dia kurang dari epsilon per 8? Iya, lah ini. Karena dia minimumnya. Oke, jadi siapapun dia, dia pasti kurang dari delta, dan siapapun si delta antara dua nilai ini pasti dia kurang dari epsilon per 8. Sehingga bisa kita tulis di sini dia sama dengan epsilon, kurang dari epsilon. Ini contoh yang selanjutnya. Terus step epsilon positif, pilih ini. Caranya gimana? Ya ini latihan ya. Ini caranya membatasi seperti tadi. Sehingga, nah ini nanti boleh jadi waktu saya ngoreksi kerjaan kalian itu seajaib ini. Pilih delta sama dengan ini. Loh dari mana? Saya nggak tahu. Tetapi tiba-tiba jalan aja ketika dituliskan.
Jadi dari sisi kamu coret-coret untuk mencari deltanya siapa, dari sisi saya yang mengoreksi itu, kok ini tiba-tiba tahu nilai deltanya segini. Nah, yang nggak penting kamu jelaskan ke saya, yang jelas waktu dijalankan dia benar begitu. Ya maksudnya nggak penting itu bukan benar-benar nggak penting ya. Kalau dalam proses belajar ini sangat penting saya tahu bagaimana kalian mencari deltanya, tetapi nanti untuk pembuktian bahwa memang nilai limitnya adalah ini, itu ya yang penting ada saja. Untuk setiap epsilon positif ada delta. Adanya saya bisa menunjukkan Pak begini gitu. Oke. Jadi ketemunya ini. Contoh 7 masih ada lagi ya. Ini agak khusus. Oke, ini enggak saya tampilkan satu persatu, cuman saya tulis saja ya. Oke, nanti kamu diskusikan sendiri. Jadi setelah kita peroleh itu, maka dapat begitu. Nah, ini bagian dari kuis saja untuk memberikan penjelasan kenapa kok bisa begitu, sehingga ketemu nilainya adalah ini, ujung-ujungnya dia kurang dari epsilon, sehingga terbukti limit seper C untuk X yang mendekati C adalah, ini bukan seper C ini, seper X ini harusnya yang atas ini. Limit seper X untuk X-nya mendekati C adalah seper C. Limit kanan, limit kiri tadi sudah kita kenalkan, atau di video sebelumnya. Nah, bagaimana dengan definisinya? Karena limit kiri, oke, saya ganti warna merah. Limit kanan dulu, jadi X mendekati C dari kanan tandanya plus begini, artinya X di sini C, X-nya di kanannya, artinya X lebih besar. Karena X lebih besar, kita boleh nuliskan begini. Jadi satu sisi ya, kalau dari kanan ya berarti X dikurangi C, jadinya di sini saja. Kalau tadi limit kanan kiri kan, ya begini, dari C dikurangi delta, sampai C ditambah delta. Jadi ini yang kita perhatikan. Tetapi kalau untuk yang limit kanan ya satu sisi saja, satu sisi yang kanan. Ini bedanya dengan yang tadi cuma di bagian di sini saja X dikurangi C, bukan mutlak X dikurangi C. Untuk yang kiri analog, C dikurangi X, karena C-nya lebih besar dari X. Untuk yang ininya kiri. Oke, latihan soal akan kita bahas secara live saja. Ada lagi, sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga memahamkan, semoga ilmunya nancep terus sampai nanti makainya sampai akhir nanti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.